Nah, jadi mata kuliah ini yang saya harapkan adalah pertama Anda mendapatkan knowledge, pengetahuan tentang lingkungan secara sosiologis. Yang kedua, Anda memiliki kesadaran dalam hati Anda, meresap dalam hati Anda betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi mengatasi lingkungan, setidaknya Anda tidak menambah rusak lingkungan. Gitu kan? Yang ketiga, saya berharap dari kuliah ini Anda bisa menerapkannya dalam perilaku Anda sedikit-sedikit, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita, tidak menambah rusak, mulai dari diri Anda sendiri, dari rumah Anda sendiri, jauh-jauh dari bagaimana Anda mengelola sampah, ya kayak gitu. Kemudian juga dari kamar mandi Anda, dari toilet Anda, dari dapur Anda, ya, dari pengkarangan Anda sendiri, seperti itu. Sebelum lebih jauh kepada yang lain-lainnya di sekitar lingkungan Anda. Nah, begitu, ya. Nah, ini menjadi mesti menjadi renungan kita semua nih. Wow. Jangan sampai kita negara muslim majority, tetapi sungai yang paling kotor ada di negara kita, Citarum. Ya. Oke, jangan sampai masih ada orang muslim di Indonesia yang masih buang sampah ke sungai, gitu kan, atau buang air di sungai, masih ada. Kayak gitu. Oke. Ini masih menjadi perhatian kita semua ini. Oke. Baik, saya akan menambah uraian ya dari dua orang kawan Anda tadi mengenai topik ini supaya lebih jelas ya. Nah. Oke, di minggu-minggu sebelumnya Anda mendengar dan membaca dan menyimak uraian persoalan lingkungan dari perspektif sosiologis ya. Nah, dan itu dari bagaimana sosiologi berupaya menjelaskan apa sebab-sebab krisis lingkungan. Sosiologi mencoba untuk menjelaskan kira-kira apa faktor yang menjadi penyebab krisis lingkungan dan juga solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi krisis lingkungan. Kalau semua itu kalau Anda simpulkan, kalau Anda garis bawahi, itu analisisnya dan juga solusinya boleh dikatakan sekuler ya, gitu kan, karena berasal dari ilmu yang tanda petik bebas nilai. Nah, pertanyaan sekarang yang mesti diajukan adalah apakah ada kontribusi yang bisa diberikan oleh agama terhadap krisis lingkungan ini, ya kan? Bagi khususnya Islam, agama yang kita anut, dan ya, apakah Islam punya kontribusi yang bisa diberikan untuk mengatasi persoalan lingkungan? Atau bagaimana Islam memandang tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya? Ya, itu kan, ini penting. Nah, ini bisa menjadi semacam perspektif bagi kita dalam bagaimana setidaknya Islam memberikan kita mengetahui bagaimana Islam melihat lingkungan, relasi antara manusia dan lingkungan dan juga Tuhan. Jadi ada Tuhan, manusia, lingkungan. Dalam bahasa Sunda itu tri tangtu. Ya. Tiga tangtu. Tilu katang Tuan. Dan juga kita bisa melihat kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Islam secara doktrin dan secara praktis. Ya, secara doktrin itu berasal dari kitab suci, yang tertulis dan juga hadis-hadis dan juga dalam praktek-praktek Nabi kita ya. Nah, saya akan fokus kepada ini dengan menunjukkan bahwa bagaimana Islam memberikan kontribusi bagi pemahaman kita terhadap lingkungan ya. Di sini Islam menawarkan kepada kita pandangan-pandangan doktrin Islam terhadap lingkungan dan bagaimana seharusnya kita sebagai muslim bersikap terhadap lingkungan. Nah, ini yang disebut dengan etika lingkungan dalam perspektif Islam atau Islamic Environmental Ethics
etika lingkungan berdasarkan perspektif Islam. Nah, ini yang akan saya bahas. Nah, fokus saya pada bahasan pada kali ini masih bersifat bagaimana secara doktrin Islam memandang tentang lingkungan dan bagaimana doktrin ini bisa bersifat dari Quran dan hadis. Dan mudah-mudahan dari situ kita bisa mengembangkan dan mengambil langkah-langkah bagaimana kita bersikap ya. Tapi yang lebih lanjut lagi, yang lebih penting adalah tadi secara doktrinal, secara praktis nih. Apa yang bisa disumbangkan oleh kita sebagai muslim secara praktis dalam mengatasi lingkungan. Tapi yang topik kedua ini mungkin kita tidak punya cukup waktu. Anda silakan baca sendiri. Yang kedua ini bagaimana secara praktis muslim melaksanakan penjagaan lingkungan dan bagaimana secara praktis muslim memberikan kontribusi bagi krisis lingkungan. Nah, yang kedua ini nih, kalau yang pertama itu mengembirakan secara doktriner tentang krisis tentang lingkungan dalam Islam. Kita punya konsep-konsep dan ajaran yang luar biasa, akan nanti saya uraikan. Tapi yang mohon maaf Pak. Bapak mohon maaf ke mute Pak. Ke mute. Kepencet. Nah, yang kita melihat kalau secara doktriner kita akan dapati ajaran-ajaran yang luar biasa dari Islam ini, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tetapi pada aspek yang kedua, yaitu secara praktis atau realitas, kita masih melihat gap yang sangat jauh ya antara ajaran dengan praktis yang dilakukan oleh Muslim tadi. Ya. Jauh-jauh di sekitar kita, kita jarang melihat misalnya Ustadz, Kiai, Ajengan berbicara secara banyak dan terbuka dan sering membahas tentang lingkungan itu. Nah, mereka lebih banyak bicara tentang hukum, fikih, akal politik itu lebih banyak ya. Tapi lingkungan ini saya kira tampaknya menjadi isu pinggiran di kalangan tokoh-tokoh agama kita. Walaupun secara doktrin itu banyak berbicara tentang lingkungan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kita ya. Juga dalam praktek di kalangan-kalangan muslim, baik secara individu dan lembaga, kita masih melihat ada jurang yang besar antara doktrin Islam tentang lingkungan dan praktek keseharian. Ya. Justru kita lihat secara praktek ini dilakukan oleh orang-orang atau negara-negara atau masyarakat yang Anda dan kita semua sering sebut orang-orang kafir itu. Mereka mungkin tidak punya ajaran tentang kebersihan lingkungan, menjaga sanitasi dan melihara lingkungan, tapi dalam prakteknya mereka Islami, ya, tanpa mereka menjadi Muslim. Nah, inilah mungkin yang seperti pernah saya katakan di kelas ini atau kelas sebelumnya, saya ingin mengutip Muhammad Abduh yang mengatakan, ketika di Abu Abduh, Anda harus tahu Muhammad Abduh adalah seorang reformis Muslim dari Mesir pada abad 19, yang berupaya untuk membangkitkan kembali kemajuan Muslim, negara Muslim oleh Muslim di tengah keterpurukan dibanding negara-negara Barat. Ketika dia berapa lama tinggal di London dan Paris, lalu dia balik lagi ke Mesir, dia berkata, I went to the West and I saw Islam, but not Muslim. And when I went back to the East, I saw Muslim, but not Islam. Nih, dia bilang, saya pergi ke Barat, negara Barat, dan saya lihat Islam ada di sana, walaupun tidak ada Muslim di sana. Lalu saya balik ke Mesir, ke Timur Tengah, saya lihat banyak Muslim sana, tapi tidak Islam yang saya lihat. Dia maksudnya mengatakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu justru ada di negara Barat yang tidak Muslim. Tetapi di kalangan Muslim sendiri, negara Muslim, tampak tidak ada Islam, yang nampak adalah Muslim saja. Artinya mereka hanya statusnya Muslim, tapi dalam prakteknya tidak Islami. Nah, ini kalau kita terapkan dalam konteks sekarang, ini pandangan itu masih relevan, khususnya dalam konteks lingkungan. Nah, ini mesti menjadi renungan kita semua, mengapa ini masih terjadi seperti ini. Saya pribadi ini menjadi puzzle melihatnya dan menjadi kenapa masih bisa seperti ini. Kita ini hebat secara doktrin, secara konsep, tetapi lemah sekali secara implementasi. Ya. Karena itu saya pribadi sebaik mungkin semampu saya memulai dari diri saya sendiri. Ya.
Ya, mungkin saya ingin tularkan kepada Anda, mudah-mudahan Anda terinspirasi untuk memulai dari sini sendiri, bagaimana Anda mencintai lingkungan Anda, dari diri Anda sendiri dan rumah Anda. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menguraikan kepada Anda bagaimana perspektif Islam dan respon Islam dalam melihat krisis lingkungan dengan merujuk kepada doktrin-doktrin Islam, baik dari Quran dan Sunnah, dan juga nanti prinsip atau praktek-praktek yang diajarkan oleh Nabi kita bagaimana menjaga lingkungan, ya. Oke. Oke. Anda bisa melihat layar ya, slide saya? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini kita akan bahas bagaimana respon keagamaan terhadap kerusakan lingkungan. Nah, saya ingin fokus kepada respon ini berasal dari agama kita yang disebut adalah Islamic Environmental Ethics atau etika lingkungan perspektif Islam. Ya. Oke. Nah, seperti Anda ketahui di pertemuan sebelumnya, krisis lingkungan ini sudah sangat luar biasa, maka muncul pertanyaan, apa yang bisa diberikan oleh keagama dalam mengatasi persoalan lingkungan itu? Nah, banyak agama yang memberikan respon terhadap krisis lingkungan ini, ya. Maka muncullah paham dan gerakan lingkungan yang diinspirasi oleh agama. Nah, ada gerakan-gerakan lingkungan yang diinspirasi oleh agama dan juga gerakan paham-paham dan gerakan yang diinspirasi oleh agama. Termasuk juga muncul apa yang disebut dengan etika lingkungan, ya, etika lingkungan dan inspirasi oleh agama. Dalam konteks Islam muncullah etika lingkungan dalam perspektif Islam, ya, sebagai upaya bagaimana Islam melihat krisis lingkungan dan bagaimana Islam berupaya memberikan kontribusi. Ya, walaupun secara konseptual ya, berupa etika, ya, walaupun masih dalam prakteknya kalangan Muslim masih lemah dalam praktek pelaksanaan etika ini. Setidaknya kita akan melihat bahwa Islam punya etika penjagaan lingkungan, ya. Walaupun nanti Anda akan dapati, seperti kita lihat, masih ada gap antara etika yang tertulis dengan praktis yang dilakukan. Misalnya, juga Anda nanti akan melihat apa yang disebut dengan ada munculnya teologi lingkungan dalam Islam yang disebut dengan eco-teologi, Islamic eco-teologi, teologi lingkungan berdasarkan prinsip Islam. Tapi saya akan fokus kepada Islamic Environmental Ethics, etika lingkungan berdasarkan prinsip Islam, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam sebagai respon Islam terhadap, sebagai respon Muslim terhadap krisis lingkungan, maka kita harus mulai dengan konsep bagaimana Tuhan memposisikan kita manusia di bumi ini. Kita harus mulai di mana posisi manusia di bumi ini. Nah, dalam konteks ini, kita melihat bahwa ajaran Islam menyebut dan menerangkan bahwa posisi manusia di bumi ini sangat penting. Nah, posisi kita di bumi ini dalam perspektif Islam adalah posisi sebagai khalifah. Nah, kata ini sering Anda dengar dan biasa sering Anda dengar, tapi kadang-kadang kita mungkin tidak paham apa itu sebenarnya makna ini. Nah, posisi kita diciptakan oleh Tuhan di bumi ini sebagai khalifah. Naon dari khalifah teh? Mari kita lihat secara kebahasaan dulu, ya. Khalifah itu artinya orang yang belakangan hadir, atau khulafa itu orang yang kedatangannya hadir. Datangnya belakangan. Lebih kebalikannya atau artinya adalah salaf. Jadi kalau nenek moyang kita disebut salaf karena mereka datangnya lebih dulu dari kita. Nah, kita yang sekarang ini disebut khulaf karena datang belakangan. Maka kalau Anda membaca misalnya konsep Islam, ada ulama salaf, ulama kholaf. Nah, ulama salaf itu yang duluan, minimal yang 3 abad pertama Muslim, ya, generasi setelah Nabi, dan kholaf yang sesudahnya. Jadi kholaf itu secara harfiah, khalifah itu secara harfiah artinya orang yang datang belakangan. Tapi juga karena orang yang datang belakangan itu bisa juga sebagai pengganti orang yang datang lebih dulu, ya kan? Nah misalnya
orang sahabat yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin Nabi, pemimpin umat ketika Nabi setelah meninggal itu disebut khalifah. Karena dia posisinya menggantikan sebagai pengganti dan datang belakangan setelah Nabi. Karena posisi misalnya Abu Bakar itu adalah khalifah pertama. Artinya khalifah itu pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi, khalifatun Nabi. Pengganti Nabi yang sebagai pemimpin umat muslim ketika itu. Jadi posisinya sebagai pengganti. Maka yang sahabat yang 4 itu mendapat sering disebut dengan khulafa'u ar-rasyidun, al-khulafa'u ar-rasyidun. Para khalifah, para pengganti yang mendapat petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi khalifah-khalifah sebelumnya tidak mendapat gelar ar-rasyidun ya. Mungkin mereka tidak, ada yang mungkin rasyidun, ada yang tidak rasyidun. Maka Abu Bakar disebut khalifatun Nabi karena dia menggantikan Nabi, pengganti Nabi. Umar juga mungkin dia ingin beda dari Abu Bakar, dia menyebutnya Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslim mukmin. Begitu juga Umar dan Ali. Dan juga pengganti-pengganti Nabi, pengganti para khulafaur rasyidin ini seperti Bani Umayyah dan Abbasiyah, mereka menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Walaupun ketika Abbasiyah dan Umayyah sistem pemilihannya kembali kepada sistem monarki, kepada kerajaan berdasarkan keturunan. Ya, padahal yang 4 sahabat tadi tidak berdasarkan keturunan dipilihnya. Tetapi makna sekarang ini terjadi makna penyempitan makna khalifah. Khalifah sebagai pengganti itu, nah sekarang lebih dipahami secara politik, ya. Nah, apalagi Anda sering dengar dari gerakan Muslim yang ingin menciptakan khilafah dunia, misalkan dari Hizbut Tahrir atau yang lain-lainnya, khalifah itu bersifat politik. Jadi ada penyempitan makna. Jadi khalifah dipahami secara politik sebagai penguasa kerajaan Islam atau imperium Islam, pemimpin wilayah Islam. Misalnya Muawiyah itu disebut khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Kemudian juga kita mengenal khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, kan? Seperti itu. Oke. Nah, ada penyempitan makna khalifah. Tapi sebenarnya mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang khalifah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, jelas Al-Quran menempatkan posisi manusia sebagai khalifah. Naon atau hari khalifah teh? Khalifah itu ada dalam Al-Baqarah ayat 30, ya, ada disebut 2 kali. Ada jamaknya itu dalam bentuk mufrad atau tunggalnya itu disebut 2 kali, Al-Baqarah ayat As-Sod dan As-Sod 38. Juga ada jamaknya ada 2, khulaif, ada dalam ada 4 kali disebut dalam Quran. Dalam Al-An'am 165, Yunus 14 dan 73 dan Fatir 39. Juga memiliki bentuk jama yang kedua khulafa seperti di Khulafaur Rasyid. Ini juga disebut dalam Quran 3 kali dalam Al-A'raf ayat 69, 74 dan Al-Naml ayat 62. Nah, lalu apa yang dalam Al-Quran tadi yang merupakan posisi manusia di bumi? Kalau Anda membaca ayat-ayat tadi, kata khalifah dalam Al-Quran itu bermakna sebagai deputy, wakil. Artinya wakil Tuhan, wakil Allah di bumi ini. Nah, karena Allah itu adalah transenden, itu adalah di luar jangkauan kemampuan manusia, maka ketika hadir kepada bumi yang bersifat duniawi, tentu saja dia tidak, karena beda dimensinya, berbeda secara maka tidak mungkin hadir langsung, maka harus ada wakilnya. Nah, wakilnya itu ke bumi ini adalah manusia. Nah, kita ini manusia seluruh adalah wakil Tuhan di bumi ini. Nah, ini posisi kita sebagai penting sebagai manusia adalah sebagai manusia ada posisinya sebagai khalifah, wakil Tuhan. Nah, mungkin jangan dipahami wakil dalam makna yang sehari-hari kita, ya, wakil rektor misalnya seperti itu. Nah, kalau fungsi kita khalifah itu sebagai wakil Tuhan, maka juga kita punya tugas. Tugasnya adalah sebagai steward dalam bahasa Inggris. Apa artinya? Pemelihara. Tuhan menugaskan kita sebagai khalifah menjadi wakilnya, tugasnya adalah menjadi pemelihara dan penjaga bumi ini.
Di samping kita juga bisa memanfaatkan bumi untuk kepentingan manusia, tapi juga tetap tidak boleh melanggar fungsinya sebagai pemelihara dan penjaga bumi. Nah, gelar manusia itu di bumi ini sebagai khalifatullah, khalifah Allah di bumi ini. Jadi wakil Tuhan di bumi, ya kan? Khalifatullah. Kalau manusia diberi tugas dan posisi sangat penting sebagai wakil Tuhan di bumi dengan tugas menjaga dan memelihara bumi, lalu apa tugasnya manusia ini? Nah, tugasnya itu yang disebut dengan khilafah. Khalifah itu adalah posisinya, fungsinya, tugasnya khilafah. Itu khilafah itu apa? Melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Ya kan? Nah, ini. Nah, ini yang sekarang mana khilafah pun lebih politik kan. Khilafah dimahami sebagai sebuah imperium muslim secara politik di mana umat muslim bersatu dalam kekuatan politik, ya kan? Seperti sering disampaikan oleh Hizbut Tahrir. Nah, padahal khilafah itu sebenarnya tugas-tugas kita sebagai khalifah, tugas-tugas kekhalifahan kita yang mesti kita laksanakan di bumi ini sebagai perintah dan amanat Tuhan. Nah, maka menjadi khalifah sama dengan menjalankan tugas khilafah sebagai melaksanakan fungsi kita sebagai wakil Allah di bumi. Tapi sayangnya lagi-lagi mana khilafah tadi sudah mengalami penyempitan makna ya, lebih kepada secara politik sebagai kekuatan politik dan pemerintahan Islam global yang didambakan dan dicita-citakan oleh sebagian umat muslim ya. Nah, apa buktinya bahwa posisi kita sangat penting sebagai wakil Tuhan di bumi ini dengan tugas khilafah memelihara dan menjaga bumi. Nah, kalau Anda ingin tahu, Anda buka Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 30, nah ini sangat populer. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'il, kami jadikan, mungkin saya, aing akan jadikan di bumi ini khalifah, pengganti. Nah, yaitu manusia sebagai penggantinya. Apa tugas khalifah itu? Yaitu melaksanakan khilafah, tugas-tugas kemanusiaan sesuai dengan petunjuk dari Allah pemberi tugas itu. Apa tugas yang pertama? Tugas utamanya adalah isti'mar. Tugas kita melaksanakan kehilafahan kita, kekhalifahan kita sesuai dengan perintah Allah. Apa tugasnya? Isti'mar. Apa isti'mar? Membuat bumi ini makmur, menjaga bumi ini tetap makmur. Nah, apa ayatnya? Coba Anda lihat, buka Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan manusia ini dari tanah, dari bumi, dan menjadikan kamu menjadi pemakmurnya, dan ada Tuhan itu memerintahkan kita untuk memakmurkan, menjaga bumi ini. Kita diciptakan dari bumi oleh Allah, dari tanah, tapi kita juga diminta untuk menjaga bumi sebagai pemakmur bumi, bukan perusak bumi. Jadi namanya isti'mar, memakmurkan bumi, memanfaatkan bumi sebaik-baiknya, tidak untuk merusaknya. Nah ini. Jadi tugas kita sebagai khalifah adalah khilafah, melaksanakan tugas-tugas khilafah kita sesuai perintah Allah, yaitu dalam bentuk isti'mar, membuat bumi ini makmur, tidak merusaknya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tugas. Kalau kita diberi tugas oleh Tuhan sebagai khalifah, melaksanakan tugas kekhalifahan dengan cara menjaga bumi ini, memelihara bumi, lalu apa hak yang kita dapatkan? Nah, biasanya kalau ada tugas, ada hak kan? Nah, misalnya Anda diberi tugas, Anda disuruh oleh bos Anda, gitu kan, untuk mengerjakan sesuatu. Ada tugas berarti ada hak. Anda punya hak, berarti ada diberi kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, tapi juga Anda biasanya ada hak yang Anda dapatkan dari kewajiban yang Anda laksanakan. Lalu pertanyaannya, apa hak yang diterima oleh manusia dari Allah ketika manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah? Nah, jawabannya kita buka Al-Baqarah, hak kita adalah memanfaatkan bumi dan segala isinya. Walladzi akhlaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan
semua yang ada di bumi ini buat kita. Nah, gitu kan. Allah lah yang menjadikan, dalam Al-Baqarah 22 juga Anda bisa baca, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah menciptakan banyak hal buat kita sebagai hak kita, sebagai tanda petik hak kita sebagai dari yang timbul dari tugas sebagai khalifah, apa yang ada di bumi, ya, dari tumbuhannya, dari buah-buahannya, dari ada yang di atas tanah dan di bawah tanah. Nah, inilah yang bumi yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Tapi tetap hak yang kita dapatkan ini harus dalam rangka isti'mar, yaitu melihara bumi dan tidak merusaknya. Nah, kita boleh sebagai hak kita memanfaatkan apa yang ada di bumi dan segala isinya di atas bumi, tumbuhan, buah-buahan, air dan sebagainya, yang di bawahnya misalnya itu ada barang tambang dan sebagainya. Tetapi tetap tidak boleh melanggar tugas utamanya, yaitu isti'mar, menjaga bumi ini. Mari kita lihat larangan itu ya, misalnya gini. Oke. Kalau Tuhan sudah memberikan kita tugas sebagai khalifah dan kita harus melaksanakan penjagaan bumi atau isti'mar, lalu Tuhan itu tidak membiarkan manusia begitu saja dalam melaksanakan tugasnya. Tuhan memandu kita. Tuhan memberikan panduan supaya kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Apa? Tuhan memberikan wahyu kepada kita melalui para nabi, lalu dalam kitab suci, mewujud dan kitab suci dan sebagainya. Dalam konteks Islam, Nabi Al-Quran, Allah memberikan petunjuk supaya kita bisa melaksanakan fungsi khalifah dengan baik, dengan mengutus, dengan memberikan wahyu melalui Jibril turun kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Nah, ini adalah panduan-panduan yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa menjalankan fungsi kita, posisi sebagai khalifah dengan baik. Nah, dalam panduan tadi itu ada ajaran-ajaran dasar yang mesti kita pegang, yaitu pertama ajaran tauhid. Ini saya kira penting, yaitu ajaran yang harus kita pegang bahwa tiada Tuhan selain Allah, kita tidak boleh mensekutukannya, dan ini menjadi dasar fundamental dari agama. Oke. Yang kedua, nah ini panduan yang diberikan oleh Tuhan melalui agama dan melalui para nabi adalah yaitu panduan kita tidak boleh merusak bumi ini. Kita harus menjaganya. Tadi itu tugas kita adalah menjaga bumi, tapi kita juga diberi hak untuk memanfaatkan yang ada di bumi, tapi tidak boleh merusaknya. Anda baca dalam Al-A'raf ayat 56. Nah, ini saya kira oke, Anda bisa dengar. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau kalian, nih kalau bahasa kitanya begini, kalau kalian sudah diberi tugas sebagai khalifah, tugasnya adalah isti'mar, memanfaatkan bumi, dan Anda haknya adalah memanfaatkan yang ada di bumi, tetapi jangan kalian tufsidu wala tufsidu fil, jangan buat kerusakan di bumi ini. Ba'da islahiha, setelah Allah menciptakan bumi ini sempurna. Nah, itu saya kira ini penting, panduan yang diberikan oleh agama kita, bagaimana kita melihara bumi, memanfaatkan bumi, tapi tidak boleh merusaknya setelah merubah, mengganggu setelah Tuhan menciptakan bumi ini dengan bagus. Kalau misalnya Tuhan menciptakan laut itu biru, itu kan indah ya. Jangan kita buat menjadi hitam dengan cara mengotorinya dengan tumpahan minyak. Jangan kita mengotorinya dengan tumpukan-tumpukan sampah. Karena memang diciptakan laut itu adalah bersih dan biru. Gitu kan? Contohnya tuh. Langit itu diciptakan sangat indah, yaitu warna biru ketika cerah cahaya. Jangan buat rusak dengan berwarna hitam dengan dari cerobong pabrik-pabrik Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Tuhan sudah memberi kita tugas sebagai khalifah dengan tugas utama isti'mar, memakmurkan bumi dan tidak boleh merusaknya, maka di sini berlaku namanya reward and punishment. Nah,
Sejauh mana Anda melaksanakan tugas tadi, itu akan menentukan apakah Anda mendapatkan reward atau punishment. Reward itu adalah ganjaran dalam bahasa sehari-hari. Pahala. Punishment itu hukuman. Ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah kita manusia ini melaksanakan fungsi kita khalifah isti'mar itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang baik dari Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan dengan baik fungsi-fungsi khalifah tadi, tidak melakukan isti'mar dengan baik dalam membuat kerusakan, maka kita akan mendapatkan punishment. Nah, saya kira ini hal yang logik ketika Anda misalnya melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada Anda, kalau Anda berhasil dengan baik, Anda akan dapat hadiah dari bos Anda, misalnya dari orang tua Anda. Sebaliknya, ketika Anda tidak mampu melaksanakan tugas dengan bagus, Anda tidak akan mendapat gaji Anda, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya kira penting kita memahami ini, bahwa bila manusia melaksanakan fungsi khalifahnya dengan baik, dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala. Sebaliknya, kalau manusia tidak melakukan fungsi khalifah dengan baik, dia akan mendapat hukuman. Nah, hukumannya ini bisa di dunia ini, bisa nanti di akhirat. Nah, kalau di akhirat, kalau di bumi, di akhirat nanti, tentu saja itu hanya Allah yang akan menentukan ya bentuk hukuman apa kalau Anda melanggar fungsinya Anda sebagai khalifah. Lalu ganjaran apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda melaksanakan fungsi khalifah baik, hanya Tuhan yang akan tahu nanti ya. Kita tidak tahu. Tapi yang akan ingin saya fokus adalah bentuk ganjaran dan pahala di dunia ini sudah kita dapatkan pula. Kalau Anda melaksanakan fungsi khalifah dengan bagus, di dunia ini Anda akan mendapatkan pahalanya. Oke? Yaitu apa? Alam yang bagus. Sebaliknya, kalau Anda tidak melaksanakan fungsi dengan bagus, Anda akan dapati pahala hukuman, yaitu contohnya apa? Bencana. Jadi di dunia pun kita ini sebagai manusia akan sudah merasakan hukuman dan ganjaran itu, hukuman dan pahala itu, kalau sejauh mana kita melaksanakan fungsi kita dengan bagus atau tidak. Maka konsepnya ada dalam Al-Quran itu kan, Summatus alunna yauma izin anin naim. Apapun yang Anda lakukan di bumi akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Nabi berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semua ini pemimpin. Kita akan ditanya bagaimana kita memanfaatkan posisi kita sebagai khalifah tadi itu. Ya. Baik, ini secara individu kita adalah pemimpin, maka kita akan ditanya sejauh mana kita melaksanakan fungsi kita sebagai pemimpin, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Nah, saya ingin berbicara kepada ganjaran dan hukuman yang ada sekarang ini. Bila Anda melaksanakan fungsi Anda sebagai khalifah dengan melaksanakan isti'mar, memelihara bumi ini dengan bagus, maka Anda akan mendapatkan bumi yang bagus, bumi yang sehat, lingkungan yang sehat bagi kita semua, bagi kita dan anak cucu kita. Tetapi sebaliknya, kalau manusia tidak melaksanakan fungsi khalifahnya dengan baik, menjalankan misinya isti'mar, menjaga dan memanfaatkan bumi, maka hukuman yang pun akan dirasakan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita akan merasakan efek kerusakan bumi karena kita tidak melaksanakan fungsi khalifah dengan baik, tidak melaksanakan misi kita memakmurkan bumi ini. Nah, ini jelas nih, Al-Quran sudah mengetahui itu bahwa karakter akan muncul kerusakan-kerusakan bumi karena manusia tidak menjalankan fungsi khalifahnya dengan baik. Anda baca surat Ar-Rum ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah banyak muncul kerusakan di bumi ini, baik itu di daratan dan di lautan, oleh karena perbuatan manusia yang tidak melaksanakan fungsi khalifahnya dengan baik. Tidak menjalankan misinya isti'mar, memakmurkan bumi ini dengan baik. Ya, gitu. Nah ini, kita rasakan sendiri sekarang ini, punishment-nya, hukumannya. Coba kalau Anda juga Asyura juga, dalam Asyura ayat 30 Anda baca juga hampir sama bunyi. Wa ma asobakum min musibatin fi fabima kasabat aydikum. Nah, ini musibah yang Anda alami yang diterima oleh manusia
sebenarnya fabima kasabat aidikum, sebenarnya berasal dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sekarang menerima musibah, sebenarnya musibah itu muncul karena perbuatan kita sendiri. Kalau kita ada banjir misalnya nih, kita jangan nyalahin yang lain-lain. Nyalahinlah kepada diri kita sendiri yang tidak memelihara hutan. Ya, kalau Jakarta sering banjir, jangan salahkan alamnya. Dengan curah hujan misalnya, itu karena sebenarnya oleh perbuatan manusia sendiri yang merusak hutannya di daerah atas, daerah Bogor. Ya, ketika hujan besar turun, semua tidak terserap oleh hutannya karena udah nggak ada pohonnya. Dibikin perumahan, dibikin wisata dan sebagainya, pariwisata dan lain. Akhirnya tidak terserap, lari ke sungai semuanya, lalu masuk ke Jakarta. Jakarta daerah rendah. Dan di Jakarta sendiri, baik masyarakatnya dan pemerintahnya tidak menjalankan fungsi penjagaan alam dengan bagus. Maka jangan salahkan alam, jangan salahkan sungai, jangan salahkan hujan kalau terjadi banjir. Itu semua karena perbuatan manusia. Ya, gitu. Seperti ini yang harus dipahami. Bahwa kalau kita tidak melaksanakan fungsi khalifah kita dengan misi isti'mar, maka hukumannya akan kita rasakan di bumi ini. Belum nanti di akhirat. Itu hanya yang masih urusan Tuhan ya. Di sini saja sudah kita rasakan nih, ya. Seperti itu. Oke. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana perilaku Nabi dalam melaksanakan fungsi khalifahnya. Nah, Nabi Muhammad juga kan manusia dan dia punya fungsi sebagai khalifah juga. Nah, dengan misi isti'mar menjaga bumi ini, apa yang saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Nabi melaksanakan fungsinya itu, yang nanti kita bisa lihat, kita pahami, lalu kita ambil pelajaran untuk kita semua. Nah, Nabi itu kan seperti Anda tahu, Nabi itu uswah, teladan. Dari perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan sebagainya, kita bisa belajar bagaimana Nabi melaksanakan fungsinya sebagai khalifah. Nah, yang kita sebut dengan sunnah Nabi itu, dari sunnah Nabi kita bisa mengetahui bagaimana Nabi melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dengan misi isti'mar memelihara bumi ini. Kita lihat ya. Apa itu sunnah? Kalau Anda tidak mengerti sunnah, sunnah itu adalah tradisi secara harfiah, itu tradisi atau kebiasaan. Tapi dalam konteks ini adalah artinya ucapan, kebiasaan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad, ya, baik sebagai manusia dan juga sebagai nabi. Nah, kita bisa banyak belajar dari sunnah Nabi ini bagaimana Nabi menjalankan fungsinya sebagai khalifah dengan misi isti'mar ini. Ya, mari kita lihat yang pertama. Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk hemat dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak kan, ada di atas tanah, air, tumbuhan, hutan. Tapi juga ada yang di bawah tanahnya. Mari kita lihat. Contohnya masalah air. Salah satu sumber daya adalah air. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dalam fungsinya menjadi khalifah? Itu. Nabi mengajarkan kepada kita untuk hemat air, termasuk dalam hal wudhu. Nah, ini yang sering kita lupakan. Anda sendiri, saya yakin ketika wudhu Anda sembarangan, kerannya dibuka besar-besar. Benar tidak? Ya kan? Anda juga lihat di masjid-masjid ketika ada orang wudhu, buka kerannya gede-gede. Ya kan? Banyak air yang tercecer tidak kepakai. Ya. Apalagi ada orang yang wudhunya lama. Gitu kan? Nah, padahal ajaran Nabi adalah ketika berwudhu dalam urusan agama pun, kita harus hemat sumber daya. Khususnya air ini. Kita coba lihat hadis yang berbicara tentang ini. Jadi ini kita hadisnya an Ibnu Umar. An Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Nah, Nabi diceritakan melihat Sa'ad, dan Sa'ad sedang berwudu. Oke. Nabi berkata, "Mahadas sorok, apa-apaan ini?" Bahasa kita begitu ya. "Mahadas sorok, apa-apaan ini, hambur-hamburin." Nah, itu kan airnya. Lalu saat itu berkata, "Afil wudu israfun?" Apakah dalam wudu juga ada berlebih-lebihannya dalam menggunakan air? Nabi berkata, menjawab, "Na'am." Betul. Wa in kunta ala nahrin jar. Meskipun Anda berwudu, tidak boleh
berlebihan dalam menggunakan air. Meskipun Anda berwudu di air yang banyak seperti di sungai. Karena kita merasa banyak air kan, Anda aku kucuprakan gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Apalagi di kondisi ketika air susah, dalam konteks Arab ketika itu kan air sangat susah, maka Nabi mendorong untuk hemat. Apalagi meskipun Anda sudah punya air banyak seperti di negara kita, itu tidak boleh. Karena prinsipnya adalah kita menghargai dan menghemat sumber daya alam. Ya. Oke, seperti itu. Kalau kita bawa ke lebih lanjut, misalnya sumber daya alam itu kan bukan cuma air, tapi juga yang lain-lainnya kan. Nah, Anda juga harus menjaga dan menghemat, memanfaatkan apa yang Anda butuhkan. Tidak boleh berlebihan menggunakan dan merusaknya. Oke. Bayangkan tuh ketika Anda, Nabi bilang, wa in kunta ala nahrin jari, meskipun Anda sedang punya banyak air seperti di sungai, Anda tidak boleh menghambur-hamburkan penggunaan air. Yang kedua, coba Anda lihat, nah, Nabi itu melarang kita menebang pohon. Ya, tidak boleh. Ya, menebang pohon yang tidak perlu. Dan apalagi sampai membabat hutan liar yang tidak terkendali. Nah, bahkan Nabi sendiri nih dalam situasi darurat seperti perang pun Nabi tetap melarang kita pasukan-pasukan Islam ketika berperang dengan masyarakat lain menebang pohon. Itu coba lihat kita dalam kondisi darurat pun tidak boleh, apalagi dalam kondisi biasa, ya kan? Nah, maksudnya apa? Nabi mengingatkan bagi kita pohon itu sangat berharga. Tidak boleh ditebang sembarangan kalau tidak penting, dan tidak boleh kita menebangnya tanpa kendali. Ya kan. Dalam konteks sekarang kita bawa kepada konteks pembabatan hutan. Kita merasa hutan itu banyak pohonnya, lalu kita seenaknya menebangnya kan. Nah, ini yang menurut saya perilaku yang tidak sesuai dengan Nabi itu, ya. Nah, ini Nabi mengajarkan kita dalam situasi normal menjaga, bahkan dalam situasi yang tidak normal seperti kondisi darurat, seperti perang, Nabi tetap harus menyuruh kita untuk memelihara. Dalam kondisi perang itu ada dua hal yang beberapa yang tidak boleh dilakukan, misalnya menebang pohon, merusak rumah, dan mengganggu perempuan dan anak-anak. Nah, itu etika berperang dalam Nabi itu, termasuk etika berperang itu memelihara pohon dan lingkungan. Nah, Mbak lihat ya. Tapi apa praktek yang terjadi sekarang nih, masih perang nih di Yaman nih, masih perang ya dengan Arab Saudi. Banyak rumah hancur, pohon-pohon juga rusak ya. Ketika ISIS berkuasa apalagi gitu kan, lingkungan yang rusak dan sebagainya. Oke, yang ketiga, sunnah yang mesti kita ikutin dari Nabi dalam melihara lingkungan adalah sebagai tugas kita melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah adalah, nah ini, tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan. Nah ini, lingkungan itu kan banyak, ada tanah, air, udara, dan sebagainya. Apa contoh yang Nabi lakukan? Nabi melarang kita buang air sembarangan. Nah, ya kan? Nah, Nabi melarang kita kencing di air yang menggenang. Nah gini, air menggenang itu kan bisa aja bentuknya sedang dibutuhkan oleh, walaupun tidak manusia, oleh binatang untuk minum. Kalau Anda kencingi, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, kedua, kalau Anda buang air sembarangan di air yang menggenang, itu akan menjadi penyakit. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, Nabi melarang. Intinya adalah, dalam konteks yang lebih luas, kita tidak boleh mencemari sungai kita. Oke? Anda menganggap sungainya luas, tapi kalau Anda cemari seperti Citarum sekarang ini, akan hancur juga lingkungan Citarum. Citarum digelari pada ada negara muslim yang kita sebagai sungai yang paling kotor di dunia. Ini kita malu sebenarnya. Sungai-sungai di mana-mana di Jakarta apalagi rusak semua sungai karena dicemari oleh pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab, warga-warga yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin Anda termasuk yang suka buang sampah sembarangan termasuk ke sungai. Anda sedang mencemari dan melanggar ajaran Nabi kita. Ya. Keempat, Nabi ini mengajari kita untuk menyayangi binatang. Termasuk binatang yang Anda anggap haram atau najis itu.
Pokoknya semua binatang harus kita sayangi, kita hormati. Kalaupun Anda ingin memakannya yang halal, harus diperlakukan dengan bagus, baik. Tidak boleh misalnya Anda ingin menyembelih kambing, ada etikanya dalam Islam. Tidak boleh menyakitinya. Harus apa? Pisaunya atau goloknya yang harus sangat tajam. Ya kan? Tidak boleh dipotong bagian tubuhnya dan sebagainya. Hanya diambil 2 urat yang paling besar dalam lehernya supaya cepat mati, supaya tidak menyakiti binatang. Nah, Anda mungkin sering pernah mendengar dari ustadz-ustadz bahwa cerita ada seorang perempuan yang masuk neraka karena membiarkan kucing di rumahnya mati, tidak memberi makan, tapi juga tidak membiarkannya keluar rumah mencari makan sendiri. Dakholat imra'atun nar fi hirratin. Seorang perempuan, kata Nabi, masuk neraka fi hirratin karena kucing. Robatotha falam tud'imha, ditahannya di rumah tapi tidak dikasih makan. Walam tada'ha ta'kulu min khashashil ardh. Tapi tidak juga membiarkannya kucing itu keluar untuk mencari makanan di luar rumahnya. Mati, masuk neraka. Juga cerita yang populer ketika seorang pelacur diampuni dosanya karena dia memberi makan, minum melalui sepatunya seekor anjing yang kehausan. Oke? Nah, ini adalah cerita-cerita dari penabi yang sangat inspiratif bagaimana kita harus menyayangi binatang, termasuk binatang yang Anda anggap najis itu, anjing ya dan sebagainya. Oke. Kelima, sunnah yang bisa kita pelajari dari Nabi dalam upaya beliau menjalankan fungsinya sebagai khalifah dengan misi isti'mar menjaga bumi adalah beliau mengajarkan kepada kita untuk melakukan penghijauan, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, ini unik nih perintah Nabi ini. Perintah Nabi ini tentang menjaga, memelihara, menanam pohon ini, penghijauan ini bisa dilakukan kapan saja, meskipun kita sedang dalam darurat. Bahkan kalau kita sudah, seandainya nih, kata Nabi, hari ini kiamat, tetapi di tangan Anda ada pohon, ada bibit pohon, tanamlah. Maksudnya mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, termasuk darurat, kita tetap melakukan penanaman pohon. Ya, in qomatis sa'ah, seandainya terjadi kiamat, wa biyadi ahadikum fasilatun, di bawahnya ada bibit pohon, fa in istata'a alla yakum hatta yagrisaha falyaf'al. Lalu di tangan seseorang itu ada bibit pohon, maka tanamlah. Jangan berpikir macam-macam bahwa akan mati dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang tua kita misalnya. Mungkin buah mangga yang Anda dapati, yang nikmati sekarang ini, yang nanamnya bukan Anda, tapi adalah mungkin orang tua Anda yang sudah meninggal, atau kakek Anda sudah meninggal. Orang tua Anda, kakek Anda tidak berpikir, saya tidak mau menanam pohon mangga ini, karena saya mungkin tidak akan menikmatinya, keburu mati. Tapi dia berpikir ke depan. Ya, yang penting ditanam buat siapapun yang menikmatinya. Meskipun saya, kata kakek Anda, tidak bisa menikmatinya. Mereka berpikir yang penting menanam, siapapun yang menikmatinya, terserah. Nah ini, ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayr aw insan aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Barang siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu tumbuh dan berbuah, lalu diambil, dimakan buahnya itu, daunnya dan sebagainya, mungkin oleh burung, mungkin oleh manusia lainnya, mungkin oleh binatang lainnya, itu semua akan menjadi sodakoh jariyah bagi yang menanamnya. Nah ini saya kira ajaran yang sangat bagus bagaimana kita ketika dianjurkan untuk menanam pohon tanpa berpikir bahwa manfaatnya akan Anda dapati langsung. Tapi kita berorientasi ke masa depan buat generasi berikutnya supaya mereka memiliki lingkungan yang hijau banyak dan mereka bisa menikmati buah dari pohon-pohon itu. Oke? Nah, itulah beberapa contoh dari Nabi kita dalam fungsinya. Nabi kita Muhammad menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini, wakil Tuhan di bumi, dengan fungsi isti'mar, memelihara bumi ini,
dari contoh-contoh beliau ini. Nah, kita semestinya bisa meniru beliau dalam upaya kita menjalankan fungsi juga sebagai khalifah dengan misi isti'mar, memakmurkan bumi. Ya. Inilah prinsip-prinsip etika Islam yang mesti Anda pahami dengan bagus. Ya. Anda tentu uraian saya tadi masih terbatas. Anda silakan baca lebih banyak lagi buku-buku tentang etika Islam dalam lingkungan, ya. Etika Islam dalam lingkungan, tentang lingkungan. Ya. Iqra, Rudaik maca. Ya. Anda ini disuruh baca topik mata kuliah aja udah males, ya, apalagi yang lain. Pada itu adalah semacam, ya, harapan saya setidaknya Anda mau baca. Mudah-mudahan Anda paham, ya. Nah, hari ini kita akan sudah membahas bagaimana bisa melihat Islam memberikan etika-etika kepada manusia, bagaimana kita berperilaku kepada alam. Berangkat dari konsep manusia yang sangat penting, posisi manusia sangat penting bumi ini sebagai wakil Tuhan. Kalau kita menjadi wakil Tuhan, maka kita harus berperilaku seperti yang kita wakili, yaitu kita berakhlak seperti akhlaknya Tuhan, yaitu memelihara dan menjaga. Rahmat dan rahim itu harus nampak dalam perbuatan kita terhadap alam dan sesama kita. Kalau Tuhan punya sifat rahim, maka kita harus juga berakhlak rahim itu di bumi ini. Kalau Tuhan punya sifat rahman, kita pun punya sifat rahman dalam perlakuan kita di bumi ini dan terhadap sesama dan alam ini. Ya. Fungsi kita sebagai khalifah dengan misi menjaga bumi harus kita laksanakan. Ini saya harap menjadi inspirasi bagi Anda semua, ya, menyadari betapa kita ini punya posisi penting dalam bumi ini sebagai khalifah wakil Tuhan, maka kita harus berperilaku dan berakhlak seperti Tuhan. Berakhlak dengan akhlak Tuhan, ya, di bumi ini. Bukan menjadi Tuhan, tapi berakhlak dengan akhlak Tuhan seperti yang ada dalam Asmaul Husna tadi, ya. Asmaul Husna yang Asmaul Husna tadi. Kita mesti berakhlak kepada Allah, kita berakhlak kepada sesama manusia, kita berakhlak kepada alam ini. Inilah tritangtu dalam Islam. Kalau yang disebut dalam ajaran Sunda tritangtu, ya. Ini tritangtu ini harus kita pegang tuh untuk menjadi khalifah yang baik, menjalankan misi memelihara bumi dan tidak merusaknya. Saya kira itu, ya. Benar-benar muncul pemahaman dalam diri Anda, lalu muncul kesadaran, lalu muncul keinginan untuk melaksanakannya semampu Anda, mulai dari diri Anda sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Sok.